mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Bawaku Bapa mengenal pribadimu. Biarlah hatiku selalu menghormatimu. Bimbingku di setiap langkah hidupku, agar ku tak melukai hatimu. Ku tak mau mencintai apapun selain Engkau, kecuali Engkau, tiada yang ku ingini. Betapa rinduku berkenan padamu. Ini hasrat jiwaku, inilah doaku. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi yang indah ini kita patut bersyukur karena kasih Tuhan yang begitu besar buat kita. Di mana Tuhan masih berikan kesempatan buat kita semua untuk bisa berkumpul dan memuji Tuhan di tempat ini. Terlebih kita masih diberikan nafas dari Tuhan. Mari saudara bangkit berdiri, salami kiri kanan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Silakan duduk kalau sudah. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memperhatikan kami, karena Engkau selalu ada buat kami. Terima kasih ya Bapa, buat semua kebaikan, buat semua anugerah, buat lawatan, buat penjagaan, buat berkat jasmani dan rohani. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau datang di hadapan-Mu. Kami mau memuji dan menyembah-Mu di tempat ini. Roh Kudus, kami mengundang Engkau untuk menjamah kami, pribadi lepas pribadi, sehingga kami tidak sia-sia di tempat ini. Kami nantikan hadirat-Mu Tuhan, jamahan-Mu di tempat ini. Kami alaskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Kiranya jadi seturut kehendak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak. Pada pagi yang indah ini, kami menyembah tempat ini ya Bapak. Kami mau memuja, sebab Engkau layak ditinggikan dan dipuja. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah.
nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Haleluya. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama-Mu. Saja jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujian ini dengan hati yang tulus. Karena Dia yang layak kita sembah. Dia yang layak kita puja pada pagi hari ini. Mari katakan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Di sini kami menyembah benar Tuhan. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat-Mu. Di sini kami menyembah-Mu. Di sini kami memuja-Mu. Kami nantikan hadirat-Mu turun Tuhan di tengah-tengah kami umat. Katakan haleluya. Mari angkat tangan saudara. Kita sembah Bapa kita. Kudus kami menyembah-Mu. Haleluya, haleluya, kudus nama. Haleluya, kudus nama-Mu. Haleluya, haleluya, kudus. Katakan haleluya. Haleluya, kudus. Ya benar Bapa, Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya, kudus nama. Biarlah musik memuji Tuhan. Dia yang layak kita sembah. Dia yang kita agungkan. Dia yang perkasa. Kita layak untuk memuji dan menyembah-Nya. Sebab Dia agung, Dia perkasa. Benar Tuhan, Engkau agung dan mulia. Engkau yang layak kami sembah. Mari jemaat, angkat suaramu. Angkat suaramu dari dalam hatimu yang paling dalam. Yang layak kita agungkan, yang layak kita puja dan sembah. Katakan dengan tulus. Katakan haleluya. Ini suara hati kami Tuhan. Kami memuji, kami menyembah-Mu Tuhan pada pagi hari ini.
sembah Bapa kita. Kami menyembah-Mu. Jangan ada yang terdiam. Biar rindu mendengar penyembahan-Mu dari mulut saudara, dari hati saudara. Katakan sesuatu. Ucapkan syukur kepada Bapa di surga. Ucapkan syukur. Sebab Dia sangat baik buat kita. Sebab Dia begitu memperhatikan kita. Katakan sesuatu yang lembut buat Tuhan. Puji Dia, sembah Dia. Hanya Dia yang layak kita agungkan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Bapa yang agung, kami menyembah-Mu, kami memuja-Mu. Kudus Tuhan, kuduslah nama-Mu Tuhan. Kudus, glory. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala hormat hanya bagi-Mu. Haleluya, haleluya. Terus angkat suaramu, angkat suaramu coba. Agungkan Dia, sembah Dia, sembah Dia. Terima kasih, terima kasih. Kudus benar Tuhan, kudus, Engkau kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya padamu kami menyembah, hanya padamu kami berharap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat-jemaat yang terkasih, rasakan sesuatu pada pagi hari ini. Hadirat Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita akan pujian dari rap. Benar Tuhan. Kudus nama, benar Bapa, kudus nama-Mu. Haleluya, katakan dengan lembut. Memuja-Mu Tuhan, sebab Engkau kudus. Haleluya, haleluya, kudus nama. Kami akan pujian dengan lembut. Ini kami ya Bapa, kami menyebut-Mu pada pagi hari. Engkau kudus, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya, haleluya.
namamu Tuhan. Beri sorak-sorai bagi Tuhan yang mulia. Beri sorak-sorai bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, puji namamu. Serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Siapa diberkati oleh penyembahan dan pujian? Ayo. Saudara, jangan dulu duduk. Karena pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan. Karena Dia adalah sobat kita. Amin. Ayo, sekali lagi salami kiri kanan. Ayo, kanan kiri, depan belakang. Karena kita punya sobat yang setia. Namanya Yesus. Ayo, angkat pujian ini. Hey. Mari saudara tepuk tangan bersama-sama. Yesus adalah sobat kita yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kata bersama. Hidupku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. masa depan. Masa depan Buatnya terang ceria. itulah Yesus Juru Selamat Di hidupku. di hidupku. Ku ada sobat yang setia. Ada saudara merasa ada sobat? yang senantiasa Nyanyikan pujian ini dengan semangat dan sukacita. Mana senyumnya? masa depan Buatnya terang ceria. Siapa dia? itulah Amin. Yesus Juru Selamat. Ku tak cemas. Ku tak cemaskan jalan. Amin. Lewati apa? Dan gunung yang terjal. Sebab apa? Berjalan di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Amin. Mana tepuk tangan yang lebih semangat? Wah, mantap. Sobat kita tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kasih Tuhan. Besarlah tiada taranya dengan rela. dengan rela Amin. Dia mati gantiku Padanya kepadanya. Ku serahkan jiwa dan raga sejak di
beda sekarang. Saudara menyanyi sudah ada senyumnya. Kalau saudara percaya Tuhan Yesus, bernyanyi, memuji Tuhan harus dengan hati yang tulus. Amin. Saya nggak dengar aminnya. Amin. Oi, mantap. Ayo kita lanjutkan pujian. Next. Tuhanku Yesus termulia. Kita punya Tuhan yang sangat mulia. Dia yang luar biasa. Yang layak kita agungkan. Kita mencintai Tuhan kita. Karena Tuhanku Yesus termulia. Katakan bersama-sama. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah. Tiada Amin. Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. segenap hati Kau ku puja. Segenap hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka, Jiwa bersuka memuji. mana tepuk tangan? Ayo. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Indah, Indah pelangi, tak seindah dirimu. terang mentari, Tak seterang cahayamu. Kilau, kilau dunia, turun di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, kata abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Selayaknya kita bersyukur sama Tuhan, karena Dia lebih dari segalanya. Dunia tidak ada apa-apanya. Ayo kita akan puji dari Allah. Tuhanku Yesus termulia. Say. Tuhanku Yesus termulia. Tuhanku Yesus Tuhanku Yesus yang tercinta. Tiada Allah yang seperti-Mu. Engkau bintang di atas segala bintang. Segenap hati Kau ku puja. Segenap jiwa Hati Kau ku sembah. Jiwa bersuka memuji. Engkau besar, maha agung dan perkasa. Katakan bersama-sama, indah pelangi. Say. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahyamu. Kilau, kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Biarlah musik memuji Tuhan. Hey! Biarlah musik memuji Tuhan, saudara. Jangan takut. Tuhan kita luar biasa. Yang sangat indah buat kita. Katakan bersama-sama. Indah pelangi, tak seindah dirimu. Terang mentari, tak seterang cahayamu. Kilau dunia, luruh di hadapanmu. Hanya Kau Yesus, harta abadi. Sungguh Kau Yesus, permataku. Katakan bersama, indah. Hey! Indah pelangi, tak seindah dirimu.
Silakan duduk saudara. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih buat saudara-saudara yang masih semangat memuji Tuhan. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Dan juga kalau saudara mau memberikan perpuluhan, silakan maju ke depan, silakan taruh di kotak. Nanti kita siap-siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat satu pujian. Kita tahu sampai kapan hari hidupku. Bagi yang mau perpuluhan, silakan dulu maju ke depan. Kita tahu hidup kami Tuhan. Sampai kapan akhir hidup kami. Dan kau sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku kini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan-Nya. Kita akan pujian dari dalam hati kita. Tak tahu sampai kapan hari hidupku. Akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku akan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan. Saja jemaat temannya berdiri. Kita angkat rapnya. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai. Silakan Pak Gembala maju ke depan. Serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa.
Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu pagi hari ini. Engkau kembali memberi kesempatan kepada kami untuk beribadah bersama dengan keluarga kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih kami sehat dan berdiri di depan Tuhan hari ini. Semua karena tangan-Mu yang menopang kami. Berkat-Mu yang tak terhitung dalam kehidupan kami. Dan kami berterima kasih semua karena kasih karunia Allah yang luar biasa bagi kami. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu dan di basarnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami yang mendengar lewat onsite maupun online dimanapun kami berada. Agar semua kami yang mengikuti ibadah ini dan terutama juga hamba-Mu yang menyampaikan firman diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman itu mengubah hidup kami, membawa kami dalam kebenaran demi kebenaran-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang siap diberkati katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, puji Tuhan. Baik anak-anak sekolah minggu, silakan untuk didoakan ke depan. Minggu, cepetan, ayo segera bawa anak kita. Ya, ini sekolah minggu kita. Ayo ke depan. Mana guru sekolah minggu nih? Oke. Ya sini. Nyanyi dulu ya, sekolah minggu nyanyi apa? Ayo. Nyanyi apa sekolah minggu? Ayo nyanyi sekolah minggu nyanyi apa? Ayo. Sedikit-sedikit ya. Kita doakan buat sekolah minggu kita ya. Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan sungguh kami berbahagia bersukacita melihat anak-anak kami, cucu kami, generasi kami yang berdiri di hadapan Tuhan. Mereka bertumbuh dengan sehat. Tuhan pelihara mereka, Tuhan jagai mereka. Dan kami bersyukur untuk anak-anak kami yang terus Tuhan berkati. Sekarang kami berdoa anak kami. Biarkannya anak-anak ini dari sejak usia dini mereka memiliki roh pengenalan akan Tuhan. Karena itu diberkatilah mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan akan memeliharamu dengan kasih karunia, memberkatimu dari sekarang dan untuk seterusnya. Tuhan akan mengembalakanmu dimanapun kau berada dan diberkati dalam segala hal. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ayo sekolah minggu ya, Tuhan berkati. Oke, yang ulang tahun bulan Oktober? Ada yang ulang tahun bulan Oktober? Ayo.
naikkan buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Naikkan naikkan buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Besar setia, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami angkat pujian ini di hadapan-Mu Bapa sebagai tanda ungkapan hati kami yang terdalam. Betapa besar anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan yang telah mengizinkan kami anak-anak-Mu yang berdiri di hadapan Tuhan bertambah sebutan lagi usia mereka di bulan Oktober ini. Banyak hal yang sudah kami lalui. Di dalamnya termasuk air mata, rintihan, tangisan, bahkan beban yang berat yang kami harus pikul dalam hidup ini. Tapi kami bisa menatap hari ini dengan sukacita karena Engkau ada bersama kami. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kasih setia-Mu terbukti sepanjang hidup kami. Karena itu layaklah kalau segenap hidup kami mau gunakan untuk melayani Engkau. Karena itu kami berdoa untuk setiap anak-Mu yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Kami mohon Tuhan arahkan wajah-Mu dan menyertai mereka kasih karunia. Berkat-Mu turun melimpah, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera. Penyertaan Tuhan dalam seluruh kehidupan yang mereka jalani. Tuhan akan membuat mereka berhasil. Tuhan akan membawa mereka dalam seluruh rancangan-Mu agar hidup mereka dan kami semua hidup semakin serupa dengan Kristus dan sempurna seperti Bapa. Karena itu Tuhan, kami memberkati anak-anak-Mu yang berulang tahun ini. Kiranya kasih karunia Allah melimpah atas Engkau, diberkati Engkau dalam segala hal. Umur panjang, kekuatan, kesehatan melimpah menyertai Engkau sepanjang hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat untuk yang berulang tahun hari ini. Kiranya Tuhan terus memberkati saudara. Pagi ini kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ada satu hal yang hampir tidak pernah saya singgung selama ini. Tapi hari ini saya mau ajar saudara tentang persembahan buah sulung dan perpuluhan. Ini sangat penting untuk saudara pahami dengan benar. Sebab banyak jemaat yang belum memiliki
banyak jemaat apalagi hamba-hamba Tuhan belum memiliki pemahaman yang benar, yang utuh terhadap dua jenis persembahan yang sering dipraktekkan di kalangan gereja, yaitu persembahan sulung dan persepuluhan. Untuk Bapak Ibu yang di luar, maksudnya bukan jemaat saya mau memberi pengajaran ini bukan bermaksud menyerang gereja lain atau menyalahkan siapapun. Dan ini juga bukan masalah ikhlas atau tidak ikhlas, rela atau tidak rela. Tetapi pengajaran ini diberikan supaya Anda bisa memahami landasan kebenaran dan kemudian memiliki sikap hati yang benar terhadap pekerjaan Tuhan. Itu yang penting. Ya. Pertama-tama kita buka dulu Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11, apa bunyi firman Tuhan tentang persembahan sulung itu. Ya. Imamat pasal yang ke-23 ayat yang 10 sampai 11. Silakan dibuka Alkitabnya. Ayo. Imamat pasal 23 ayat 10 sampai 11. Bisa lebih cepat? Ayo kita baca sama-sama ya, 2 menit kan kita baca ya. 2, 3. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu haruslah mengunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kamu. Imam harus mengunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. Perhatikan ayat ini. Pertama-tama saudara perhatikan. Berbicaralah kepada orang Israel. Kepada siapa saudaraku? Jadi firman persembahan sulung itu ditujukan, dikhususkan kepada orang Israel. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibawa itu adalah seberkas. Seberkas. Saudara tahu apa itu kata seberkas? Seberkas itu artinya segenggam. Ya, ini bisa dipegang, bisa diangkat, itu namanya seberkas. Bukan seluruh hasil panen. Bukan totality hasil panen petani yang dibawa ke bait suci, tapi seberkas. Bobot seberkas ini juga diperkuat dengan indikator dalam ayat 11, imam harus menunjukkan berkas itu di depan Tuhan. Jadi ketika imam itu mendoakan buah sulung itu, imam itu harus mengangkat, mengunjuk itu mengangkat. Bayangkan kalau seluruh panen dibawa ke bait Allah, apakah imam bisa mengangkat semuanya? Tidak bisa. Jadi kalau mereka sedang panen gandum, seluruh ladang mereka dibawa ke bait Allah, penuh bait suci. Dan imam tidak mungkin bisa mengunjukkan di hadapan Tuhan. Habis ini jelas ya. Jadi pertama, Imamat pasal 23 tentang 23 ayat 10-11 khususnya tentang persembahan sulung itu adalah firman untuk umat Israel. Dan yang kedua, yang dibawa itu bukan keseluruhan hasil panen, tetapi seberkas. Hal ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang Allah berikan untuk mereka. Dan yang kedua, di dalam tatanan umat perjanjian lama ini ada asas keadilan. Firman Tuhan itu kalau diberikan selalu memperhatikan asas kebenaran dan asas keadilan. Keadilannya di mana? Mengapa mereka membawa kepada imam? Karena imam itu adalah golongan suku Lewi. Lewi itu tidak diberikan warisan tanah.
Mereka dikhususkan untuk menjadi pelayan-pelayan Allah di bait suci. Kaum imam ini tidak bekerja. Mereka khusus melayani 11 suku saudaranya untuk beribadah di bait Allah. Dan itu sudah cukup sibuk dan mereka harus mengkhususkan diri di depan Tuhan. Itu sebabnya sekarang saudara-saudara yang 11 suku itu harus menopang hidup suku Lewi. Melalui apa? Tatanan sosial yang memiliki asas keadilan itu, yaitu setiap kali panen mereka harus membawa seberkas buah sulung itu. Dengar ya. Jadi ini yang pertama saudara mesti pahami, bahwa firman ini ditujukan untuk apa? Orang Israel. Dan yang dibawa bukan keseluruhan, tapi seberkas. Nah, ini latar belakang historisnya. Latar belakang sejarah maksudnya, ya. Yaitu persembahan buah sulung dan persepuluhan itu adalah tatanan hidup umat perjanjian lama yang diatur sesuai dengan sebagai ungkapan syukur kepada Allah sekaligus asas keadilan terhadap suku Lewi. Nah, sekarang pertanyaannya, orang Kristen itu boleh atau enggak? Masih berlaku atau tidak? Dan ini yang harus kita temukan. Pola hidup, tatanan hidup umat perjanjian lama tidak boleh serta-merta itu diadopsi, apalagi dipaksakan ide kita yang hidup dalam perjanjian baru ini untuk menerapkan hukum perjanjian lama demi kepentingan kita. Misalnya persepuluhan. Kita paksakan ide kita, tujuannya apa? Untuk kepentingan kita. Kita paksakan ide membawa persembahan sulung itu juga kita paksakan untuk kepentingan kita. Nah, indikasi bahwa ada praktek penyimpangan dalam gereja hari-hari ini, khususnya dimulai tahun 80-an sampai sekarang, itu sangat besar. Gereja mengajarkan persembahan buah sulung adalah suatu kewajiban untuk seluruh umat Kristen agar diberkati dan terhindar dari kutuk tahun itu. Itu sebabnya di setiap awal tahun gereja mengajarkan, ini kan Oktober ya, November, Desember, Januari nanti. Ya biasanya begitu. Ya. Itu sebabnya gereja mengajarkan bahwa setiap awal tahun jemaat harus membawa seluruh hasil mereka ke hadapan Tuhan. Bayangkan saudara, kalau semua hasil dibawa, maka itu artinya gaji orang di awal tahun itu harus diberikan semuanya kepada Tuhan. Jadi kalau ada yang bekerja dan gajinya di Badung ini berapa nggak tahu, 2, berapa gitu. Ya saya nggak tahu. Ya. UMR berapa banyak? Kemudian UMR itu kemudian dimaknai seluruh uang itu mesti dibawa. Seluruh gajinya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Demikian juga yang bisnis, setelah melakukan perhitungan pembukuan tutup buku tahun bulan itu atau tahun bulan Januari itu harus membawa seluruh keuntungannya untuk Tuhan. Saya melihat ada gereja di daerah. Setiap bulan Januari itu pendeta sudah menyiapkan kandang besar. Karena jemaat di daerah itu mereka persembahan sulung itu bentuknya hewan. Ada yang bawa anak kambing, betul. Ada yang bawa anak sapi, ada yang bawa ayam, ada yang bawa bebek, ada yang bawa jagung berkarung-karung. Sampai kelinci pun ada. Makanya cucunya nyanyi di rumahnya, kelinciku amat lucu, dari situ sejarahnya saudara. Ya, jadi pendeta tiba-tiba memiliki peternakan. Kenapa? Karena pendeta mengajarkan itu harus ada buah sulung setiap tahun, di mana setiap jemaatnya harus membawa pada awal tahun. Dan pendeta angkat tangan dengan jubah kebesarannya memberkati dan diberkati tahun itu, tahun sukses, tahun diberkati. Kalau pemahaman ini tidak benar atau tidak benar-benar memahami, maka apa yang dilakukan dalam gereja bisa menjadi praktek penyimpangan, bahkan manipulatif.
Dan ngomong begini sebenarnya berat karena sensitif saudaraku. Tapi kan saya ngomong untuk jemaat saya. Agar jemaat saya menjadi ngerti. Lebih lagi di atas ngerti itu ngetri. Bukan hanya ngerti tapi ngetri. Ya. Jangan sampai saudara melakukan sesuatu tanpa dasar pemahaman yang benar. Seperti agama seberang. Madi apa ngengken dah, empang itu dapat. Kan alasannya yang gini-gini. Nah bukan dong kayak itu dapat. Dapatnya sudah gitu, tapi nggak ngerti dasarnya. Kekristenan nggak boleh begitu. Kekristenan itu harus mengerti dasarnya apa, filosofinya apa, tujuannya apa. Sehingga ketika kita melakukannya, kita melakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, kalau dipahami bahwa persembahan sulung itu memberikan semua hasil, misalnya gaji, dipersembahkan kepada gereja. Dalam konteks ini pendeta. Kan ada pertanyaan. Terus dia makan apa? Kalau dia masih tinggal sama orang tuanya. Kalau dia kos. Bayar pakai apa kosnya? Transportnya pakai apa ke kantornya? Beli pulsa bagaimana? Di mana asas keadilannya? Kan nggak ada. Kalau dia bisnismen harus mempersembahkan semua hasilnya. Lalu bagaimana mengoperasikan bisnisnya itu? Biaya karyawan untuk operasional hari demi hari. Bagaimana? Dan kalau dia petani di kampung yang sudah 1 tahun nunggu sapinya lahir. Dia rawat siang malam tanpa tidur, kadang sakit pun dia harus ngarit demi makan sapi yang sedang bunting. Tahu-tahu dia melahirkan, anaknya diambil sama pendeta. Di mana keadilan itu? Di mana kasih itu? Dan di mana kebenaran itu? Ini nggak bicara soal, dia kan ikhlas Pak, dia kan rela Pak. Ini tidak bicara ikhlas atau tidak, saya tidak sedang berbicara tentang ikhlas atau tidak ikhlas. Saya bicara tentang landasan kebenaran agar sudah ngerti. Demikian juga persepuluhan agar sudah ngerti. Nanti pada akhirnya sudah akan tahu apa maksud firman itu disampaikan. Nah, pertanyaan yang harus saudara jawab. Orang Kristen atau yang sering disebut dengan umat perjanjian baru, ini harus bisa jawab. Hidup di bawah hukum Taurat atau hidup di bawah kasih karunia. Ini yang harus saudara bisa pahami. Umat perjanjian baru atau yang kita sebut dengan orang Kristen atau umat Allah. Dia tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Tapi di bawah hukum kasih karunia. Hukum Taurat itu di dalam tatanan hidup orang Yahudi ada 913 hukum yang harus dilakukan kalau mau benar. Dari 913 hukum itu, kalau saudara bisa melakukan 913 itu gagal, maka saudara berarti gagal total. Misalnya tentang hukum ibadah. Dari 913 itu ada hukum ibadah. Kalau saudara tidak memperhatikan hukum ibadat, melanggar hukum ibadat, hukum sabat, saudara bekerja hari Minggu, bekerja hari Sabat, hukumnya mati. Mau begitu? Kalau saudara mencuri, tangannya mesti dipotong. Kalau saudara berzina, dia harus ditarik keluar dari rumahnya dan dirajam di lapangan. Itu hukum. Ada 913 hukum Yahudi, hukum Taurat yang harus ditaati. Itu sebabnya kita tidak mungkin bisa melakukannya. Justru ada hukum Taurat, kita mengenal dosa. Karena tidak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat secara benar. Yesuslah yang mengenapi hukum Taurat itu. Dan sekarang di dalam Yesus kita hidup di bawah kasih karunia dan anugerah oleh kematian di atas salib Yesus Kristus. Boleh tepuk tangan untuk hal ini saudaraku. Nah sekarang firman Tuhan katakan dalam Roma 6 ayat 14. Apa kata firman Tuhan? Roma 6 ayat 14. Sebab kamu, sama-sama, 2, 3. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat,
tetapi di bawah kasih karunia. Tadi saya katakan ada 913 hukum Yahudi. Saya ralat bukan 913, 613. Ya. Nah, saudaraku yang Tuhan kasihi, sekarang di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi mengejar kebenaran karena melakukan hukum Taurat. Karena justru kita mengejar kebenaran karena mengejar hukum Taurat itu, mengejar kebenaran atas dasar melakukan hukum Taurat itu, kita justru terjebak di dalam berbagai-bagai dosa. Makanya ada kalimat mengatakan karena Taurat orang mengenal dosa. Kan memang kodrat manusia begitu kan. Makin dilarang makin melanggar. Dulu sebelum ada undang-undang KPK, nggak ada orang ditangkap korupsi. Ada undang-undang KPK, koruptor makin banyak. Dulu belum ada peraturan lalu lintas satu arah, tapi adanya peraturan one way satu arah, orang justru banyak melanggar di situ. Di Depok misalnya, ada kasus di orang melawan arah, lawan arus. Jadi makin banyak peraturan, orang cenderung makin melawan. Demikian juga hukum Taurat. Diberikan bukan hukum Tauratnya yang salah, bukan hukum Tauratnya yang tidak sempurna. Hukum Taurat itu hukum Allah, hukum sempurna. Manusia yang tidak mampu melakukan hukum Taurat itu. Karena itulah sebabnya Yesus datang untuk menggantikan posisi kita. Sehingga sekarang di dalam Yesus Kristus, kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, tapi di bawah kasih. Karena itu ada salah lagu mengatakan ku ada, ku ada, semua karena anugerah. Itu kan lagu yang harus kita hayati. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah. Ku layak melayani Engkau, itu hanya karena kasih-Mu. Ku ada semua. Ku ada sebagaimana ku ada, semua karena anugerah. Ku layak melayani Engkau, itu hanya karena kasih-Mu. Semakin hari semakin berlimpah kasih setia-Mu tercurah bagi